Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Christina dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, tanggal 22 Juni 2022. Oma Christina, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya Oma? Puji Tuhan baik. Baik. Oma hari ini akan bercerita tentang siapa Oma? Santo Paulinus dari Nola. Wah, namanya cukup asing nih bagi saya. Saya yakin Oma Opa tentu penasaran siapa Santo Paulinus dari Nola ini. Oma boleh diceritakan bagaimana kisah masa kecil dari Santo Paulinus dari Nola ini? Paulinus dilahirkan sekitar tahun 354 di Bordeaux, Prancis. Ayahnya adalah seorang gubernur dan seorang tuan tanah yang kaya raya. Paulinus mendapat pendidikan yang baik. Wah, ternyata Paulinus berasal dari keluarga yang cukup berada. Lalu setelah itu Paulinus menjadi apa Oma? Apa yang dikerjakannya? Ia menjadi seorang pengacara dan seorang penyair. Pada tahun 381, di usianya yang ke-28 tahun, ia menjadi gubernur Campania, Italia. Wah, luar biasa. Masa kecilnya dari keluarga yang berada, lalu ia kemudian menjadi gubernur. Lalu selanjutnya Oma, apakah ada perubahan dalam hidupnya, terutama ketika Paulinus ini memutuskan untuk dibaptis Oma? Bagaimana kisahnya? Pada usia yang 36 tahun, Paulinus dibaptis menjadi orang Kristen. Ia dan istrinya Teresia memiliki seorang putra. Lalu selanjutnya setelah memiliki seorang putra, apa yang terjadi? Apa peristiwa yang luar biasa yang dihadapi oleh pasangan ini Oma? Ketika putra mereka meninggal, mereka berdua memutuskan untuk menjalani hidup yang lebih religius. Mereka membagikan seluruh harta kekayaan mereka kepada orang-orang miskin. Wah, luar biasa. Pasangan ini kemudian memutuskan untuk menjalani hidup yang lebih religius. Lalu selanjutnya Oma, apa yang dilakukan oleh pasangan ini untuk menghidupi hidup religiusnya itu Oma? Pasangan tersebut berdoa dan bermati raga. Mereka juga memilih untuk mengucapkan kaul kemurnian guna menyatakan cinta mereka kepada Yesus. Wah, luar biasa. Sampai akhirnya mereka berdua berani bermati raga hingga berani menyatakan kaul kemurniannya untuk menyatakan cinta mereka kepada Yesus. Lalu selanjutnya Oma, Paulinus ini kemudian saya tahu menjadi seorang imam, betul Oma ya? Betul. Bagaimana kisahnya Oma? Paulinus memutuskan menjadi seorang imam pada tahun 394 dan ia beserta istrinya kemudian membentuk suatu komunitas kecil para biarawan di Nola, Italia. Mereka membuka tempat penampungan bagi mereka yang miskin dan para peziarah. Wah, luar biasa. Pasangan ini yang kemudian suaminya menjadi seorang imam, istrinya mendirikan komunitas, luar biasa sekali. Lalu kisah selanjutnya ini, tadi Oma mengatakan bahwa Paulinus dan Teresia menetap di Nola, Italia. Ya. Mengapa mereka akhirnya menetap di sana Oma? Paulinus dan Teresia memutuskan untuk tinggal di Nola karena Paulinus ingin tinggal dekat dengan tempat ziarah salah seorang santo favoritnya, yaitu Santo Felix dari Nola. Santo Felix adalah seorang imam yang terkenal karena ketekunannya dalam doa, kasihnya bagi orang banyak, dan cara hidupnya yang miskin dan saleh. Wah, luar biasa. Ternyata Santo Paulinus ini memiliki seorang santo favorit yang bernama Santo Felix dari Nola. Lalu selanjutnya, apa ada kisah yang luar biasa lagi Oma dari Santo Paulinus ini? Pada tahun 409, Paulinus dipilih menjadi uskup di Nola. Ia adalah seorang yang bijaksana, seorang uskup yang lemah lembut, sama seperti Santo Felix. Baik, ternyata begitu cintanya Paulinus terhadap Santo Felix sehingga akhirnya dia menjadi seorang uskup persis seperti Santo Felix pula. Lalu akhirnya Oma setelah
Paulinus menjadi uskup, apa warisan yang ditinggalkannya hingga akhir hayatnya, Oma? Paulinus meninggalkan 32 syair dan 51 surat yang masih dapat diselamatkan. Baik, Oma, lalu bagaimana kisah akhir dari riwayat hidup Santo Paulinus ini, Oma? Santo Paulinus meninggal pada tahun 431 saat dia menjabat sebagai uskup di Nola. Baik, Oma, luar biasa sekali kisah yang kita dengarkan tentang Santo Paulinus ini. Lalu dari nama Santo Paulinus itu, Oma, apa ada arti yang istimewa dari nama beliau? Paulinus adalah bentuk lain dari nama Paulus yang artinya rendah hati. Luar biasa sekali Santo Paulinus ini. Dari namanya saja kita bisa mengenal bahwa beliau adalah sosok yang rendah hati. Dan tadi Oma sudah menceritakan bagaimana kisah hidupnya hingga akhir hayatnya sebagai orang yang sangat rendah hati. Terima kasih Oma Christina sudah membagikan kisah yang luar biasa dari Santo Paulinus dari Nola. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Paulinus dari Nola, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.